satu tema awal di dalam pembahasan puasa, yaitu tentang kenapa Ramadan itu disebut Ramadan. Terjadi khilaf memang di kalangan ulama terkait nama ini. Cuma satu hal yang pasti, mereka sepakat bahwa Ramadan itu diambil dari akar kata romdo. Romdo itu di dalam bahasa Arab bermakna syiddatul har, artinya panas yang telah mencapai puncaknya. Panas itu kalau sudah benar-benar mencapai puncaknya, sangat panas. Maka sekarang coba pian pikirkan, andai kata seorang pandai besi memanaskan api di dalam tungku dan sudah mencapai puncaknya. Lalu tiba-tiba dia memegang sebuah besi atau sebuah pedang atau sebuah golok, yang golok itu kebetulan bekarat, ujar bahasa Banjar itu betagar. Maka kita akan katakan dengan yakin, jangankan tagar, besinya saja itu bisa meleleh kalau bertemu api yang terlalu panas. Nah, artinya karat itu akan hilang ketika bertemu api yang panas. Nah, begitulah Ramadan para jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di masjid ini pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul dan tidak terasa kurang dari 10 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur, kesehatan, keafiatan sehingga bertemu dengan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk beribadah di dalam bulan suci Ramadan dan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah. Ramadan itu oleh para ulama, setiap kali mereka membahas tentang Ramadan, mereka akan mengambil satu tema awal di dalam pembahasan puasa, yaitu tentang kenapa Ramadan itu disebut Ramadan. Terjadi khilaf memang di kalangan ulama terkait nama ini. Cuma satu hal yang pasti, mereka sepakat bahwa Ramadan itu diambil dari akar kata romdo. Romdo itu di dalam bahasa Arab bermakna syiddatul har, artinya panas yang telah mencapai puncaknya. Panas itu kalau sudah benar-benar mencapai puncaknya, sangat panas. Maka sekarang coba pian pikirkan, andai kata seorang pandai besi memanaskan api di dalam tungku dan sudah mencapai puncaknya. Lalu tiba-tiba dia memegang sebuah besi atau sebuah pedang atau sebuah golok, yang golok itu kebetulan bekarat, ujar bahasa Banjar itu betagar. Kada tahu ujar Kota Bangun. Jadi pedang atau parang yang betagar itu, pedang yang bekarat itu dimasukkan ke dalam api yang sangat panas. Nah, kira-kira menurut pian, kalau api itu panas dan kemudian besi itu berkarat, lalu bertemulah karat itu dengan api, dimasukkan itu pedang ke dalam api, kira-kira menurut pian tagarnya hilang kah kada? Maka kita akan katakan dengan yakin, jangankan tagar, besinya saja itu bisa meleleh kalau bertemu api yang terlalu panas. Nah, artinya karat itu akan hilang ketika bertemu api yang panas. Nah, begitulah Ramadan para jemaah. Ramadan itu mengikis dosa yang ada pada manusia seperti api yang mengikis karat yang ada pada besi.
Berarti kan mestinya manusia itu manakala bertemu Ramadan mestinya dosanya habis. Lah memang begitu sebenarnya. Harusnya memang manusia itu ketika bertemu dengan Syawal, dia bertemu dengan Syawal dalam keadaan dosa terampuni memang. Nah makanya kalau kita berbicara dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imamul Bazzar, kita tidak bicara yang duanya, kita fokus yang satunya karena dia ada 3 yang disampaikan oleh Nabi. Nangka ini ada mimbar. Jadi suatu hari Nabi Muhammad ini menaiki mimbar seperti ini, yang terdiri dari 3 anak tangga, dan Nabi itu berdiri di anak tangga yang ketiga. Ketika Nabi naiki tangga pertama, Nabi katakan amin. Tangga kedua amin. Tangga ketiga amin. Maka sahabat yang melihat ini kok tumben-tumbennya Nabi. Begitu naik anak tangga amin, naik kedua amin, naik ketiga amin. Begitu selesai beliau daripada khutbah beliau, daripada pidato beliau, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa pian amin? Ketika naik tangga amin, yang berdoa siapa? Nah ternyata ujar Nabi, aku ini mendengar apa yang kamu tidak dengar dan melihat apa yang kamu tidak lihat. Ujar Nabi, aku tadi mendengar Jibril menyampaikan 3 hal. Salah satunya adalah raghima anfumri'in ai khosira wa khab. Jaga bahasa kita tuh wail, celakalah. Celakalah. Jadi ini ceritanya tentang 3 orang yang dinyatakan celaka. Salah satunya adalah liman adraka Ramadan falam yughfar lahu, yaitu orang yang bertemu, diberi Tuhan umur, kesempatan bertemu Ramadan, tapi sayang dosanya tidak diampuni Allah. Bertemu dengan Ramadan tapi dosanya kada diampuni. Kenapa? Kok bisa para jemaah? Karena Ramadan itu dikatakan dalam satu hadis, ujar Nabi, man shoma Ramadan, ini hadis sahih, ujar Nabi, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena beriman dan mengharap pahala hanya dari Allah, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Kita tuh bila puasa Ramadan, beriman, mengharap pahala dari Allah, dosa masa lalu habis. Tapi ulama mengatakan yang dimaksud dosa ini adalah dosa yang tidak berkaitan dengan tabiat. Maksudnya dosa antara kita lawan Tuhan, itu yang habis. Hutang ya kada habis. Kalau pang bahari raya utang lunas kada ada urusan. Mun hutang itu biar haji mabrur, tetapi utang kada habis. Nah, apa maksudnya? Ada kan Nabi pernah katakan orang berjihad itu, orang berjihad itu dosanya habis apabila mati syahid, kecuali utang. Apa maksudnya itu? Termasuk ini orang yang bertemu Ramadan lalunya puasa, dosanya habis. Kalau utang jangan dibahas. Artinya kalau utang tuh kada habis, padahal itu meminjam duit orang dengan cara baik-baik. Ya kalau berutang tuh kan minjamnya baik-baik. Si pemilik uang ridho kita pinjam, kada dibayar tuh, kada bisa lunas. Apalagi mun merampas harta orang secara kada baik-baik. Maksudnya tuh kayak artinya utang itu terhormat pada zaman pada dasarnya. Utang itu kalau kita lakukan, agama membolehkan. Berutang dengan orang bolehlah, boleh. Tapi Nabi apabila orang itu berutang mati, maka Nabi biasanya tidak sholatkan dulu kecuali ada yang membayar utang itu atau yang menjamin paling kada. Ujar anak almarhum itu urusan ulun sekarang, maka ulun yang jamin dan ulun yang bayar. Baru Nabi akan sholatkan orang yang mati tidak memiliki tanggungan tadi. Tapi selamanya masih bertanggungan, Nabi tidak sholatkan. Yang lain sahabat disuruh sholatkan. Cuma Nabi tidak, itu mewanti-wanti supaya kita tuh berhati-hati lawan ampun orang. Artinya nang utang baik-baik aja Nabi begitu, apalagi nang merampas ampun orang kita. Patok tanah orang dipindah, misalnya itu kan bisa lunas biar bulik haji.
biar berjihad. Pokoknya bila berkaitan dengan hak orang, itu memang harus dikembalikan. Tobatnya hak orang itu adalah dikembalikan atau minta rela, atau minta halal, atau minta maaf. Jadi setiap ada kalimat dosanya yang lalu diampuni, atau dosanya diampuni meskipun sebanyak buih di lautan, itu maksudnya antara kita lawan Tuhan. Nah kayak subhanallah 33 bila habis sembahyang tuh, nah subhanallah, subhanallah, itu dosa yang antara kita dan Tuhan. Tapi kalau dosa lawan manusia, memang jalannya harus minta ampun, minta maaf, minta rela, atau diganti. Baik. Di dalam hadis yang lain Nabi juga katakan, man qama Ramadan, barang siapa yang menghidupkan malam. Maksud menghidupkan malam itu adalah tarawih, ujar ulama. Barang siapa tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala hanya dari Allah, juga maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Nah, coba kan lihat, berarti kan puasa siang selama 30 hari menghapus dosa, sholat tarawih malam selama 30 hari menghapus dosa. Berarti kan ini tuh macam kayak mesin tuh, berputar siang malam merontokkan dosa. Kadangkah bersih mestinya. Makanya akan sangat unik apabila ada orang Ramadan bertemu, dosa digulung, tapi inya sorangan kada bersih, itu kenapa? Nah boleh jadi inya memang mengotori kehormatan Ramadan. Sedangkan Ramadan itu mulia. Nabi di dalam menyambut Ramadan itu dalam hadis dikatakan, Nabi Muhammad itu selain Ramadan lah ya, selain Ramadan, bulan yang paling banyak Nabi Muhammad itu berpuasa adalah Sya'ban. Artinya ada isti'dad, ada persiapan sebelum memasuki Ramadan. Maka makanya ada bisa para ujar ulama, orang ujuk-ujuk misalnya tempulu Sya'ban jar behimat dulu kita berpuas karena Ramadan hanya bertahan, kada bisa begitu. Memang orang ada persiapan dari Ramadan itu sebelum memasukinya, dari Sya'ban sudah bersiap dalam segala hal. Mengaji, wah ini kita berpuas dulu jar karena Ramadan hanya berhimat mengaji, kada bakal kawa. Orang yang tidak bersungguh-sungguh beribadat di bulan Sya'ban, ini kada akan bisa sungguh-sungguh beribadat di bulan Ramadan. Lalu Ramadan kada beribadat sungguh-sungguh, menanglah Syawal. Nah, jadi ada hal yang ulun ingin sampaikan nanti di sini. Yang pertama adalah Al-Ghazali. Beliau mengatakan bahwa Ramadan itu, jar beliau, ketika orang berpuasa itu sejatinya memiliki 3 level yang berbeda. Nah, sekarang tergantung kita, apakah kita membiarkan kita tetap berada di level pertama, apakah kita mencoba untuk upgrade, untuk naik dari level yang sebelumnya. Dari 3 level itu, yang pertama ujar beliau adalah level yang disebut dengan saumul ammah, puasa orang kebanyakan, puasa orang awam. Bagaimana dia? Puasa level pertama adalah as-saumu 'anil mufattirat, yaitu menahan diri dari apa yang membatalkan puasa. Titik, kada ada komanya. Hanya itu aja, pokoknya yang membatalkan ditahan, yaitu makan minum. Lamun kaitu para jamaah, kita dengan anak 10 tahun itu kada berbeda. Anak 10 tahun itu nya kada makan juga. Anak 15 tahun, 13, 12 tahun, ini kada minum juga. Jadi anak-anak dan umur, kadang-kadang sekarang ini, alhamdulillah, anak itu kada menunggu umur 10, umur 7 tahun gini banyak nang puasa sudah. Full sebulanan. Tapi apa kabar? Bilanya di masjidnya pina lapar, tetamu kawan, pina bekalahi kenanya juhur. Mbah bekalahi selesai. Artinya tidak terlalu memperhatikan hal lain. Yang penting kada makan, kada minum. Itu aja sih. Selebihnya kada terlalu, yang penting kada makan, kada minum. Nah, itu adalah saumul ammah namanya. Bila kita tetap hendak di situ ya terserah aja. Tapi HP ini pada zamannya ada sistemnya. Di handphone itu Android, kah orang makai apakah? Karena setiap 3 bulan, 4 bulan sekali ada karena disuruh upgrade. Artinya misalnya sistemnya nih 4.3, karena naik ke 4.4, selalu ada pembaharuan. Atau bahkan HP-nya nang berganti. Bila tahun ini HP ini, bila 2 tahun lagi kada maunya HP sama, kada berganti pulang. Motor kayak itu juga kita upgrade karena mau bang sama. Bahari motor Alfa. Batu ada rezeki sedikit berganti nukar Astrea Impreza ke bahari. Astrea Grand.
Karena mau itu terus musim orang menukar Supra, nukar juga silin Supra. Musim orang berganti Jupiter, nukar Jupiter. Musim orang berganti MX, nukar MX atau Satria F. Sampai wah ini mana ada lagi yang pakai Satria F tuh? Jarang. Musim NMAX, PCX, nukar juga PCX. Selalu hendak inya di-upgrade-nya kehidupan ini. Nah, jika dalam urusan-urusan dunia itu kita mencoba untuk mengupgrade, kenapa dalam urusan akhirat kita kada upgrade? Maka cobalah untuk naik level. Level kedua para jamaah ujar Al-Ghazali adalah yang disebut dengan saumul khassah, yaitu puasa orang yang khusus. Ini mulai istimewa sudah. Kenapa? Karena dia berpuasa di level kedua yang disebut dengan as-saumu anil muhbitat. Dia tidak lagi berpuasa hanya tidak makan tidak minum, tetapi berpuasa menahan diri dari muhbitat atau anil ma'asi, menjaga diri dari segala yang merusak pahala. Ini bisa aja puasa itu sah tapi pahala rusak, bisa benar. Salah puasanya sah, adalah pahalanya kedada. Gara-gara apa? Salah satunya selama puasa muntungnya kada makan, tetapi memprovokasi orang tetap provokator. Namimah. Namam itu orang nang ketujuh, kalau ujar orang Banjar itu adu asah. Ada suatu adu domba. Ke situ bepender, pandir orang sini bawanya ke sana. Karena pandir orang sana bawanya ke sini, liiqail fitnah, supaya terjadi fitnah di antara mereka. Nah, ini namanya tukang adu domba. Orang begini jangan berpikir untuk mendapatkan pahala. Nah, kalau kita bicara sah itu para jamaah kaitannya hanya pada rukun dan syarat terpenuhi kakada, itu sah. Maka kita sembahyang ini, nah, selama syaratnya terpenuhi, pian menghadap kiblat, pian menutup aurat, pian suci daripada hadas, kemudian rukunnya benar, pian membaca Fatihah benar, pian ruku, pian sujud, pian tumaninah, selama itu terpenuhi sah namanya. Tapi pian betakun, tapi jar baju yang dipakai itu uang korupsi, duit haram, apakah sah sholatnya? Kita katakan sah karena ini sholat menghadap kiblat, karena ini sholat menutup aurat, karena ini sholat rukun terpenuhi. Tapi pian tanya bepahala lah, nah pahala maka jangan pian tanya. Sudah berbeda pembahasannya jika ngomong pahala. Nabi bersabda, innallaha thayyib wa la yaqbalu illa thayyiba. Tuhan itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik aja. Bila sumber kada baik kada bakal Tuhan menerima, tidak menerima aja. Tapi sah kada sah. Maksud sah itu adalah inya tidak diwajibkan lagi mengkodok. Maksudnya hari ini korupsi, nah, korupsi duit orang 5-6 tahun ke depan sekalinya sadar, lalu dikembalikannya hak orang, dikembalikannya ini dan itu dikembalikan, sudah lunas, sudah hak orang. Apakah 5 tahun inya sholat dari uang korupsi itu, apakah inya wajib mengkodok? Tidak wajib, itu maksudnya sah. Artinya tidak ada kewajiban inya mengkodok lagi. Yang mengkodok itu orang yang memang kada sholat, itu kodok. Oke, baik. Sampai berapa tadi? Sampai mana tadi? Sampai yang kedua. Jadi level pertama menjaga diri dari makan minum atau berhubungan badan laki bini. Yang kedua adalah menjaga diri dari segala sesuatu yang merusak pahalanya atau dari maksiat, seperti ghibah, membicarakan keburukan orang. Membicarakan keburukan orang itu apa hukumnya para jamaah? Haram. Haram pada dasarnya. Haram pada dasarnya. Namun dalam beberapa kasus ghibah itu bisa boleh. Jadi agama ini selalu ada pengecualian. Menggibah itu, gibah itu definisinya adalah zikruka akhaka bima yakrah. Kamu menceritakan tentang saudaramu sesuatu yang seandainya dia tahu diceritakan begitu dia marah, itu namanya gibah. Ada di situ nah orang-orang pelak, si Udin di pelak misalnya,
Si Udin ini apabila inya diceritakan di Kota Bangun, inya di situ kada tahu. Kita ceritakan begini-begini masa lalunya. Andai kata inya hadir di tempat kita bicaranya marah tuh. Meskipun itu benar. Lah justru benar itulah namanya gibah. Kalau tidak benar itu lebih serius, berarti kita memfitnah si Udin. Tapi adakah gibah yang dibolehkan? Ada. Gibah itu kan menceritakan tentang sesuatu mungkin masa lalunya. Harusnya kan aib orang itu ditutup mestinya. Tapi dalam beberapa kasus memang boleh. Di antaranya adalah misalnya kita ingin menyelamatkan orang. Contoh, di Kota Bangunnya ada bebinian. Lalu bebinian ini solehah, dari keluarga baik-baik. Bapaknya misalnya pengurus di masjid ini. Sekalinya datang orang mulai mana misalnya? Mulai mana misalnya? Hah? Mulai mana? Mun pela keparakan. Nang terjauh sedikit Mulai mana? Muara Muntai sudah. Ayah sudah Muara Muntai. Jadi rupanya ada orang mulai Muara Muntai datang melamar anak bebini ini. Diterima karena keluarganya melihat oh ini bagus orangnya begini-begini, diterimalah. Kami terima lamarannya. Sekalinya ada di Kota Bangun ini orang Muara Muntai asli juga. Tahu benar lawan orang ini. Inya tahu, abahnya tahu, keluarganya tahu. Datanglah orang ini tadi mendatangi rumah Pak Haji nang di Kota Bangun itu tadi. Haji aja. Ulun dengar info bujur ke anak pian dilamar oleh si anu tuh. Hijar Pak dilamar alhamdulillah. Pian terimalah, kami terima. Nah ulun mohon maaf aja. Bukan ulun nak empat campur. Bukan ulun hendak membuka-buka aib orang. Cuma pian harus tahu Pak Haji. Sidin itu di Muara Muntai aja bini Sidin 7 sudah aja. 7 itu kan lewat pada batas. Sudah ada orang 4 aja boleh. Ya 7. Berarti kan layau nih mana kada tahu dihukum. Yang kedua Pak Haji, orang itu sampai sekarang inya tuh masih mengkonsumsi narkoba. Yang konsumsi narkoba itu atau misalnya mengedarkan narkoba itu kan sesuatu yang kesian bebini itu dari amun sawat talakinan kayak dia. 7 bini. Tambahi sebuting lagi 8 pas pintu surga. 7 kan luput karena dihukum. Makanya mana mengkonsumsi narkoba, mana nang ada tuh disia-siakan, dipukuli, dizolimi saja. Pian kasihan be anak pian Pak Haji. Mana anak pian ni solehah hafal Quran, pian kawin akan orang kayak itu. Cuma lantaran melihat inya pina sugih dikira baik. Mun saran ulun kadosa Pak Haji alasan aja. Nah itu membuka tentang orang ini itu kada gibah namanya para jemaah. Karena ada tujuan untuk menyelamatkan orang lain. Itu boleh lah, boleh. Namun jika tidak ada keperluan begitu ya kita kada perlu juga menceritakan masa lalu orang, ya kada perlu, kecuali ada memang sesuatu yang dituju, yang diharapkan ketika itu dilakukan ada pihak yang diselamatkan, nah itu boleh. Nah, itulah. Jadi yang pertama adu domba, menamimah atau provokator, kedua gibah, yang ketiga bersumpah palsu. Sumpah palsu itu tidak boleh dilakukan. Kemudian diantaranya berbohong. Berbohong ini menceritakan sesuatu yang tidak terjadi, tidak faktanya begitu. Nah, dan banyak hal lagi yang haram-haram. Nah, berarti kita sadari sudah berarti tidak melulu tentang kada makan. Handphone para jemaah dikurangi juga seandainya kita bisa. Dengan apa? Dengan mushaf. Karena handphone ajaib ya. Ajaib ya, ulun bisa membuka namanya ma'ani. Ma'ani itu adalah kamus yang menerjemah dari Arab ke Arab. Misalnya ulun hendak mencari kalimat ini sulit bakranya, apa penjabarannya, itu ada ma'ani namanya. Begitu membuka, muncul iklan menyuruh ulun untuk berhutang online. Itu bisa. Atau kita membuka terutama yang biasanya bila aplikasi-aplikasi itu bayar biasanya. Bila kita kada bayar itu pasti iklan tuh. Nang dibuka ini waktu sholat.
Anda melihat kebila waktu sholat tanggal berapa ini hijriyah atau di mana kiblat. Sebelum itu terbuka, judi online itu terbuka. Iklannya maksudnya. Nah itu kadang-kadang hal-hal begitu para jamaah tidak ada niat kita untuk membuka, tapi muncul. Budahnya yang video game. Kita hendak melihat ini, muncul tawaran game ini, game itu. Nah jadi dikurangi. Sudahnya nang YouTube. Wah, pian mau nonton YouTube pian bahari kan kita ada TV aja tegang di muka TV, padahal TV itu orang nang menyetelnya, kita tinggal umpat aja pada setel orang. Apalagi YouTube nang segalanya kalau diketik seorang, anak cari apa pian? Rame terus politik terus. Nah, jadi oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, salah satunya adalah an-nazar ila ma yahrum, melihat kepada sesuatu yang haram. Dan seterusnya. Baik, itu yang ketiga. Yang ketiga, ujar Imam Ghazali, adalah yang disebut dengan saumu khassatil khassah. Puasa di level orang yang benar-benar, yang disebut dengan khassatul khassah, khususul khusus. Khususnya khusus. Golongan VVIP ya kata kita. Apa? Yaitu as-saumu amma siwallah, dia menahan diri dari segala sesuatu yang selain Allah. Dia menahan diri dari sesuatu yang selain Allah. Ini level tentu jauh di atas level kita. Ya setidaknya lah kita sampai saat ini dulu untuk menahan diri dari segala sesuatu yang menghilangkan pahala barang dulu. Karena berpuasa menahan diri dari selain Tuhan itu tidak begitu mudah bagi kita. Tapi tetap kita belajar. Siapa tahu, karena Allah yang memampukan orang sampai ke level itu, tentu mampu juga untuk memampukan kita sampai ke level itu. Namun kan bitadarruj, dengan proses. Kita hendak naik ke lantai 2 itu kada kawa langsung, atau mulai lantai 2 hendak tajun kada kawa langsung. Ada tangga yang harus dilalui. Maka lewatilah tangga-tangga itu supaya kita berproses sampai kepada tahap yang kita inginkan. Baik. Sebagai penutup, sudah masuk ke Isya, dikit lagi lah. Berapa menit lagi? 3 menit. Baik, dalam 3 menit ini ada 2 hal yang ulun ingin sampaikan. Satu, kalau terlewat kada apa-apa juga. Ini subuh jam 4:30 aja kalau ini. Jadi panjang aja waktu kita. Yang pertama, puasa Ramadan itu ulama sepakat bahwa dia wajib berniat karena dia bagian dari ibadat. Dan dikatakan dalam hadis innamal amal berniat. Amal itu innamal amal ay innama sihhatul amal. Amal itu hanya akan sah apabila berniat. Nah, makanya ulama menyatakan bahwa niat itu wajib tiap malam. Malam pertama niat, malam 2 niat, malam 3 niat. Apabila malam kita tidak berniat, berarti puasa kita tidak sah. Karena niat itu penting. Maaflah kada ada niat jorok. Kalau orang berhubungan laki bini siang-siang, bukan Ramadan nih, Sya'ban, berhubungan laki bini siang-siang, lalu kepanasan, keuyuhan, mana lawas, mana 2 jam misalnya, kepanasan. Kalau keuyuhan, habis kepanasan keuyuhan, sidin ke WC, sekalian besiram awak, mandi, tapi sekedar supaya kada kepanasan, supaya badan dingin. Nah, hanya mandi untuk mendinginkan badan, setelah itu bolehlah sembahyang. Kada boleh, karena dia hanya mendinginkan badan, tidak ada niat mengangkat hadas besar, meskipun dia mandi. Nah, itulah pentingnya niat. Penting niat itu. Makanya innamal a'mal binniyat. Bisa dipahami lah. Jadi yang pertama berarti niat itu harus tiap malam. Tapi Al-Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, dia berpendapat berbeda. Beliau berpendapat bahwa niat itu boleh di awal secara borongan. Ujar sidin boleh berniat di awal Ramadan dengan niat puasa sebulanan penuh. Misalnya sengaja aku puasa di bulan Ramadan tahun ini full fardu atas diriku karena Allah. Lalunya puasa sebulanan. Andai kata malam kedua, ketiga, keempat kada berniat, kada masalah ajar sidin. Seperti kita sholat isya. Sholat isya itu cukup, sholat itu niatnya di awal, kada perlu tiap rakaat. Maka niat di awal itu cukup sudah menjadi 4 rakaat, kada harus 1 persatu. Begitu bangun, kena hendak rakaat kedua niat lagi, tidak perlu, cukup di awal. Nah, cuma memang bukan berarti kemudian pendapat ini tidak dikritik lagi oleh Madzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i mengkritik.
Ujar mereka tidak boleh menganalogikan dengan sholat isya. Bila kita pengen buat analogi, mestinya dengan sholat tarawih. Karena tidak ada orang sholat tarawih itu niat langsung 20 rakaat. Mesti setelah 2 rakaat salam, setelah salam niat lagi, setelah salam niat lagi, karena dia adalah sholat yang terpisah. Begitu juga dengan Ramadan. Kan ada orang puasa tuh sebulanan, mesti puasa tuh sampai sore aja, karena malam kan ada puasanya. Berarti besok akan masuk dalam ibadah baru. Karena masuk ibadah baru perlu niat baru. Karena pulang sore esoknya buka pulang, karena malam ibadah baru pulang esok, maka perlu niat baru. Itu bukan ibadah yang jadi satu. Buktinya kalau kita merusak ibadah hari ke-8, itu ibadah hari ke-7 kada rusak. Jadinya sendiri-sendiri itu per part. Ada partnya masing-masing. Nah, jadi pendapat kedua ini meskipun begitu, tetap ulama kita menganjurkan kalau bisa di awal Ramadan itu nanti lah kita niatkan puasa sebulanan. Tapi yang tiap malam tetap hanya kalau kita lupa di malam kelima, maka puasa kita hari kelima itu tetap sah mengikuti pendapat Imam Malik yang sudah kita pasang niatnya di awal. Bisa dipahami lah. Malam ke-6 sekalinya sidin kada ingat beniat. Guru ujar ulun kada ingat malam ke-6 beniat. Ujar guru kada apa-apa karena ikam sudah beniat di awal Ramadan. Sekalinya jar sidin awal Ramadan kada ingat juga jar. Nang malam ke-6 kada ingat, awal Ramadan kada ingat. Maka ada seorang ulama yang lebih dulu daripada Syafi'i dan Imam Malik, namanya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini berpendapat berbeda. Ujar Imam Abu Hanifah, niat puasa Ramadan itu boleh dilakukan di waktu pagi, yang penting belum masuk waktu zuhur. Jadi boleh dalam mazhab Abu Hanifah itu niatnya pagi. Kalau kita Syafi'i kan tidak boleh niat pagi. Yang boleh niat pagi itu puasa sunnah saja. Kalau puasa sunnah boleh pagi. Misalnya kita hari Kamis pengen makan, ternyata makanan tidak ada, sudah aku puasa aja. Sebagaimana Nabi. Nabi bertanya kepada istri beliau, ujar Nabi, ada makanan apa di rumah? Ujar bini sidin, ya Rasulullah tidak ada makanan. Ujar Nabi, idzan inni shaim, kalau begitu aku puasa aja sudah. Nah berarti kan tadinya Nabi pengen makan, tapi karena makanan tidak ada, maka beliau nyatakan aku puasa aja sudah. Itu kalau puasa sunnah. Boleh kita niatnya pagi dengan 2 syarat. Yang pertama niatnya sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Yang kedua niatnya itu dilakukan sebelum sarapan. Kalau salah sudah sarapan, misalnya pagi nasi kuning 2 piring. Itu kan kau hendak berniat lagi. Sudah kenyang begitu, maka sebelum inya makan. Kalau sudah makan, kada bisa lagi. Atau belum makan tapi zuhur sudah lewat, kada bisa lagi. Atau sebelum zawal. Nah jadi oleh karena itu pendapat ketiga ini pendapat mazhab Abu Hanifah dan juga disetujui oleh Imam Syaukani, bahwa niat itu boleh dilakukan di pagi hari dan itu hanya benar-benar ketika darurat. Kita berniat di awal bulan kada, berniat di malam hari kada, maka boleh kita mengikuti pendapat Abu Hanifah ketimbang kita tidak berpuasa di hari itu. Maka ikuti saja pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Bolehkah? Boleh. Itu yang pertama. Yang kedua terakhir yang ulun ingin sampaikan kepada ibu-ibu. Ada ibu-ibu ini bertanya, jadi ulun sampaikan sekalian di beberapa tempat. Bagaimana ujar ibu-ibu hukumnya kalau ibu-ibu ini tidak puasa karena hamil? Sebulanan tidak puasa. Begitu ibu-ibu melahirkan, baru pengen bayar puasa. Pertanyaannya, ketika ibu-ibu tadi tidak puasa karena hamil, lalu kemudian dia ingin bayar utangnya, apakah ibu-ibu ini mengkodok atau fidyah saja? Pahamlah maksud pertanyaan lu nih? Kira-kira apakah bayar puasanya aja atau bayar fidyah kah? Hah? Pun? Puasa? Atau fidyah? Atau keduanya? Nah perhatikan baik-baik. Satu ini bedakan baik-baik. Bedakan baik-baik. Pertama ulun bertanya kepada satu perempuan, Ibu Siti misalnya. Bu Siti, pian kenapa kada puasa bu? Anu Pak Aijar, saya ini sudah coba puasa, tapi begitu saya puasa jam 2 raum saya aja. Tolah raum Pak. Raum itu bahasa Kota Bangunnya.
Apa raum itu ya? Hah? Raum, raum tuh bilanya berdiri, rasa hendak jatuh aja. Tahulah apa pokoknya, itulah pokoknya walhasil. Itu raum namanya. Biasanya kadang-kadang makan kayaknya mungkin, atau misalnya orang pokoknya bila berdiri rasa hendak jatuh, itu raum. Nah, ujar ibu ini, saya sudah coba mas, tapi begitu saya puasa jam 2 saya tuh kayak mau pingsan, saya tidak sanggup rasanya. Nah berarti kan ibu ini kada kuat. Maka untuk ibu yang ini, kalau beliau nanti bertemu dengan sudah beranak, sudah melahirkan, maka dia hanya wajib mengqadha yang 30 hari. Bayar. Jelas kira-kira lah? Baik. Yang kedua ulun tanya Ibu Sita. Tadi Siti kan, nih Sita belum. Bu Sita jalan, kenapa pengen gak ada puasa? Anu sama Jenny, aku nih jadinya tahan aja puasa, aku mampu. Aku kuat. Aku sudah coba, cuma jam 3 sore, aku merasa kalau aku puasa, anakku ini nendangnya tuh kada kuat lagi. Jadi rasanya janinku ini tidak terlalu bergerak. Aku takut Ijazrin, kalau aku puasa, kalau pina bayiku kenapa-kenapa. Nah, bisalah pian bedakan kasus pertama dengan kedua ini? Bisa dibedakan lah. Kan kasus pertama tadi berarti memang ibunya tidak mampu. Adapun kasus kedua Pak, ibunya mampu, cuma ada kekhawatiran terhadap bayi atau janin. Sama, menyusui sama. Aku tahan puasa, cuma kalau aku puasa aja Sidin, air susuku ini masam. Tapi di mana tahu pada masam? Rupanya nang laki kan memberi informasi. Misalnya masam jar, misalnya. Pokoknya atau misalnya aku ini puasa jar, tapi aduh bila aku menyusui ini aku puasa jam 2, anu air susuku ini kada banyak lagi keluarnya. Atau terlalu cair, aku kada berani jar, aku takut anakku kenapa-kenapa. Nah, apabila ada perempuan tidak puasa, kekhawatirannya pada bayinya, bukan dirinya. Kalau dirinya mampu, sangat mampu, tapi anaknya kenapa-kenapa takutnya, atau bayinya kenapa-kenapa. Nah, orang yang begini nanti bila sudah melahirkan, dia wajib 2. Dia wajib mengqadha puasanya 30 hari, plus setiap 1 hari dia wajib membayar fidyah sebanyak 1 mud dari makanan pokok. 1 mud itu setara dengan makanan pokok sekitar 6,7 on. Baras. 6,7 on. Karena 1 mud itu adalah 1/4 dari zakat fitrah. Zakat fitrah itu 4 mud. 1 mud itu sekitar 6, anggaplah dibulatkan jadi 7 kilo, 7 on. Jadi 1 hari 7 on kali 30 hari berarti 21 kilo. Ya kalau pengen anak genapkan sekarung 25 terserah aja. Tapi bila ibu-ibu tidak puasa karena takut bayinya kenapa-kenapa, 1 wajib qadha, 2 wajib fidyah. Lah itu. Ada lagi yang bayar fidyah, ada, yaitu orang yang puasanya itu tidak terbayar sampai masuk tahun baru. Seperti tahun 2024 tadi punya utang puasa Ramadan, sampai nah Ramadan 2025 kada bayar-bayar juga lagi 10 hari. Maka yang 10 hari tadi tidak boleh hanya dibayar 10 hari, tapi dia kena denda per 1 harinya 1 mud dari makanan pokok. Berarti kalau 2025 Syawal nanti baru bayar utang, berarti 10 hari plus 10 kali 7 on berarti 7 kilo. Bisa dipahami itulah. Siapa lagi yang bayar fidyah? Termasuk orang tua yang lali. Lali kalau bahasa kota lali ya lah. Lali itu pikun. Sidin bejuhur jam 9. Jam 9 itu mana ada juhur? Sidin bejuhur, berarti kan lali. Jam 4 sidin bermaghrib. Bingung orangnya, karena merasa sudah sholat kah belum? Orang begini mana kau puasa? Atau orang yang sakit terlampau parah sehingga tidak ada harapan untuk sembuh, sudah terlalu tua, penyakitnya berat, bergantung dengan obat, ini kan kawa sembuh nih. Nah orang yang begini kita kan bisa paksa mereka puasa, cukup bayarkan saja fidyahnya sehari 1 mud dari makanan pokok. Berarti kalau sebulan 7 on kali 30 21 kilo. Membayarnya boleh kita keluarkan tiap hari,
boleh juga dikeluarkan, dirapel di akhir bulan, kada masalah, terserah aja. Yang penting sedekahkan ke orang miskin. Wallahu a'lam bishawab. Ulun rasa cukup lah. Insyaallah kita lanjutkan di kada tahu ai kebila kakena. Subur. Wallahu a'lam bishawab. Mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Mudahan Allah tutup aib dan kekurangan kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita semua yang hadir ini kesehatan, keapiatan, dipertemukan dengan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita berhaji insyaallah dengan haji yang mabrur, berumrah dengan umrah makbulah. Dan mudah-mudahan kita tidak mati terkejar dalam keadaan sul khatimah. Ba'da tulil umur fi khair latuf afiyah. Ala hadhihi ni'a ala kulli man wabihi salafus salih. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iya kan mendengar selain dan syarat al-mustaqim syarat al-ladzina kanu alaihim alamin. Ulun mohon maaf, kita berdoa, setelah berdoa mungkin ulun pamit karena ulun tadi sudah menjama takdim. Sudah jama takdim isya di waktu maghrib. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma astur ayyubana al-mu'allimin an naltadi barakati ulumin. Allahumma jal jamana jam'an marhuma tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma wa la tajal fina wa la minna wa la ma'ashkan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.